Terdakwa Kuat Ma'ruf menangis saat mendengar jawaban atas permohonan duka cita yang disampaikannya kepada keluarga Brigadir Joshua di persidangan. Dalam sidang, Ibunda Joshua mencecar Kuat Ma'ruf soal skenario pembunuhan terhadap anaknya bersama tersangka lainnya. Kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdy Sambo dan Putri. Hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan Maha melihat. Dan Tuhan Maha mendengar di setiap cerita tangis anakku. Anakku satu-satunya. Sebanyak itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa, di mana hati kalian? Hewan aja mati. Hewan aja mati. Pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia diciptakan Tuhan normal, punya mata, punya hati. Tapi satu pun kalian di rumah Ferdy Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu. Dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si putri kamu? Sampai kamu mendesak, mengatur si putri. Saya orang kecil aja, tidak diperbolehkan orang lain di rumah mengatur. Apalagi kepada istri yang bukan istri kita. Ini ingat ya, dicamkan dalam-dalam. Camkan dalam-dalam. Bagaimanapun pintarnya atasanmu itu membuat skenario, Tuhan akan melihat. Kami di sini saksi 12 orang. Memang kami orang lemah, tapi kami yakin di hadapan Tuhan kami akan diperhitungkan. Di hadapan majelis hakim, ayah Brigadir Joshua Samuel Huta Barat mengungkapkan kronologi kematian sang anak yang diceritakan Hendra Kurniawan saat berkunjung ke Jambi 11 Juli lalu. Dalam kesaksian Samuel, Hendra menyebut Joshua melakukan tindakan pelecehan pada Putri Chandrawati. Samuel juga sempat mempertanyakan mengenai aksi tembak-menembak antara Joshua dan Richard Eliezer. Datang Pak Hendra menanya saya, ibu dan anak-anak di mana Pak? Saya panggil istri saya beserta anak-anak. Ya, kiranya anak-anak dan istri Bapak di sini untuk mendengarkan kronologi kematian si Joshua. Sedangkan istri saya masih berada di belakang untuk mengganti pakaian. Jadi saya panggil, kami duduk barengan, anak beranak. Sesudah itu Pak Hendra menceritakan kronologi yang terjadi di Duren 3. Seperti yang saya bilang tadi, datanglah Pak Hendra ini, Ibu Putri beserta rombongan pulang dari Magelang, termasuklah di situ almarhum dengan anak buahnya yang lain, mampir ke rumah Duren 3 untuk melaksanakan PCR. Soalnya memang begitulah tradisi ataupun aturan di rumah Pak Ferdy Sambo. Barang siapa yang sudah keluar kota harus mengadakan PCR dan diisolasi mandiri sampai ada hasil yang resmi dari PCR. Di waktu menunggu PCR dari tim kesehatan COVID mengadakan peristirahatan. Pada saat itulah masuk si almarhum ataupun Joshua ke kamar Ibu Putri untuk berbuat tidak senonoh. Jadi Ibu Putri menjerit si almarhum keluar dari kamar dalam keadaan panik. Pas di depan pintu kamar utama ataupun di depan pintu Ibu Putri, kamar Ibu Putri, dari lantai 2 turun si Brada ini menanyakan ke almarhum, ada apa Bang? Jadi almarhum tidak menjawab dengan omongan. Dia langsung mencabut senjata, menembak si Brada E. Jadi saya tanyakan,
Siapa yang pertama menembak, Pak? Mohon izin. Yang pertama diserahkannya lah omongan itu ke Kasat Reskrim kalau nggak salah dari Jakarta Selatan. Si Kasat inilah yang menerangkan selanjutnya bahwa terjadi tembak-menembak, yang menembak duluan itu almarhum. Ada yang kena si berada tidak ada, Pak. Jadi jarak tembak 5 sampai 7 meter. Loh. Kalau 5 sampai 7 meter itu saya rasa tidak mungkin tidak ada yang kena. Jadi dalam hal ini sesudah almarhum menembaklah si berada dengan tembakan 5 kali, semuanya mengena. Jadi saya bilang, masa tidak ada anak saya yang menembak duluan yang kena itu si berada Datanglah si yang dari Jakarta Selatan membilangkan bahwasanya si almarhum itu menembak dengan keadaan panik dan memegang senjata pun 2 tangan. Jadi saya bilang, mohon maaf Pak Jenderal, saya ini tidak mengerti soal tembak menembak. Mana lebih akurat, menembak 2 tangan apa 1 tangan? Yang setahu saya ya lebih akurat 2 tangan. Jadi datang lagi yang Kasat dari Jakarta Selatan, dia itu kan almarhum dalam keadaan panik, jadi tembakannya tidak terarah, ada di dinding, ada di tangga. Ya saya sanggah lagi, itu kan Pak bisa saja ditembakin itu. Dengan refleks saya ngomong, bisa saja ditembakin itu. Yang penting pembuktiannya. Nah, di sana kan rumah dinas Pak, kita itu tidak usah berdebat. Di sana kan rumah jenderal, setahu saya rumah jenderal itu pengamanannya termasuk CCTV sangat lengkap. Masa tidak ada, itu aja diperiksa Pak. Jadi datanglah si kombes yang di sebelah kiri Pak Hendra ini ngomong, Pak Huta Barat, memang itu rumah dinas. Rumah dinas itu tidak lengkap CCTV-nya. Saya tidak bilangnya tidak ada, tidak lengkap. Itu diperiksa, itu CCTV yang mengarah kamar utama. Pasti itu tahu kita semua, apa kelakuan, apa perbuatan yang sebenarnya di sana. Tidak usah kita berdebat-debat, aku bilang gitu. Jadi datanglah si Pak yang di samping Pak Hendra, memang di sana tidak ada CCTV mengarah sana. Istri saya spontan menjawab dengan keadaan nada marah, "Hei, kamu bilang di situ tidak ada CCTV. Ini lingkungan sekolahan. Di tiap lokal sekolahan ini, di pintu gerbang sana pun ada CCTV. Ayo ke kantor. Kita ke kantor, kita lihat itu di kantor, kita buka CCTV, nampak nanti di sana jam berapa orang kalian datang ke sini. Masa di situ tidak ada CCTV rumah jenderal?" Sampai marahlah istri saya. Jadi sesudah itu kombes tadi merasa tidak nyaman duduk lagi, dia pamit sama Pak Hendra Kurniawan, pamit keluar dari ruangan ataupun pergi ke halaman. Jadi tidak lama lagi Pak Hendra pamit untuk pulang ke Jambi.